dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Senin 1 Juni 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah Hari Raya Pentakosta, nanti kita akan memasuki masa biasa. Hari ini masa biasa dimulai dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dan kita, keluarga, itu gereja yang paling kecil. Dan semoga sungguh-sungguh kita sadar, sekarang di masa biasa, kita perlu apa? Apa yang mesti terjadi dalam gereja kecil kita, dalam keluarga kita? Saya kutipkan. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Nah, inilah yang perlu dan mesti kita wujudkan. Tuhan juga berkata, "Inilah ibumu." Dan semoga seperti murid yang dikasihi, sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Nah, semoga di masa biasa ini kita selalu menerima Bunda Maria. Kita selalu menghadirkan Bunda Maria di rumah kita. Caranya gimana? Mudah. Bunda Maria memberikan kepada kita doa yang sungguh kita sayangi, kita sukai. Salam Maria. Nah, semoga di dalam keluarga kita minimal itu bisa berdoa Salam Maria 3 kali minimal. Nek 3 kali Salam Maria ora kelakon, kebangetan jelei. Wong 3 Salam Maria itu ndak sampai 5 menit. 3 Salam Maria harus, perlu, dan mesti
hadir dalam keluarga kita di masa biasa ini. Syukur, puji Tuhan kalau bisa kadangkala rosario. Ampun, bersama keluarga, ibu, bapak, anak, sebulan sekali, opo setahun sekali, opo 10 tahun sekali, ya kebangetan ya seminggu sekali atau sebulan sekali lah rosario. Minimal sehari 3 Salam Maria harus terjadi dalam keluarga kita, sehingga Bunda Maria akan menemani, melindungi kita, mengaturkan keprihatinan kebutuhan kita kepada putranya, sehingga sungguh melalui Maria kita sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nderek Dewi Maria dalam situasi apapun juga, semoga terwujud sehingga hidup kita terberkati selalu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.